Perkenalkan, nama saya Elita Nursita Sophia, calon guru penggerak gelombang ke-7. Izinkan saya memaparkan tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap tenaga pendidik dan pendidik. Sebagai seorang pendidik, kita harus secara optimal menuntun dan mengarahkan mereka. Optimalisasi ini bisa dilakukan jika kita berani melakukan perubahan-perubahan. Dan perubahan-perubahan itu akan terjadi jika kita dapat mencari sesuatu yang baru, bermanfaat, dan dapat menambah kekayaan kultur lahir ataupun batin. Untuk anak itu memiliki suatu kodrat, yaitu kodrat alam maupun kodrat zaman. Di mana di kodrat alam, anak-anak memiliki dimensi sifat. Sifat ataupun watak seseorang itu tidak bisa dirubah, tetapi kita hanya bisa mengarahkan mereka menjadi lebih baik. Itulah tantangan kita sebagai seorang pendidik, bagaimana dengan ketulusan hati menuntun mereka menjadi lebih baik. Sedangkan kodrat zaman, kita juga harus memahami bahwa kodrat zaman yang awalnya anak-anak tumbuh pada abad yang ke-20 itu pasti berbeda dengan anak yang tumbuh pada abad 21. Dan perubahan-perubahan yang terjadi termasuk dalam segi teknologi sangat-sangat menguntungkan bagi kita. Tapi kita tidak boleh lengah bahwa teknologi itu juga dapat merusak karakter anak. Dan disinilah letak pendidik yang bisa memahami semua perubahan zaman yang terjadi dengan kualitas dan kuantitas perubahan di dalamnya. Benar-benar sebagai seorang pendidik harus mengenal juga, mengikuti pola pikir mereka. Tapi suatu hal, kita harus juga bisa menuntun mereka agar mereka dapat memahami dari segi dan dampak positif dan negatif dari perubahan teknologi. Pendidikan yang dinamis, kita juga bisa semakin pandai, dan anak-anak juga bisa lebih kreatif dengan teknologi yang dia punya pada saat ini. Inovasi dan kreatif anak-anak, inilah yang kita harus bisa memahami bagaimana supaya kreativitas dan inovasi anak-anak itu tersalurkan sesuai pada kodratnya. Kita memahami bahwasanya anak memiliki kodrat alam, memiliki karakter yang berbeda dari kehidupan lingkungan keluarga yang berbeda. Pastinya akan menemukan beberapa paradigma terhadap anak-anak. Maka dari itu kita sebagai seorang pendidik harus bisa menuntun dan mengarahkan selayaknya karakter anak ini adalah seorang manusia. Sehingga kita harus melakukan pendekatan-pendekatan secara hati yang ikhlas, agar mereka lebih dekat dan mau memahami apa yang kita arahkan. Sebagai seorang pendidik harus bisa mengayomi. Sebagai seorang pendidik harus bisa mendorong anak-anak untuk menuju kebahagiaan yang hakiki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.